Bab 006. Tetap saja dia jahat. Kenapa? Karena dia menatap orang cuma dari nilainya. Kalau orang itu nggak berguna lagi, langsung disingkirkan. Semudah mengusap debu di telapak tangan. Kamu juga tahu kok, kamu sendiri yang bilang sama aku. Karena itu, kamu selalu berusaha jadi orang yang bermanfaat untuk Kairo supaya Kairo tidak membuangmu. Tapi Kairo selalu menatapmu sebelah mata. Ya ampun, jadi sedih, Gisela murung. Aku ingat kamu sering menangis karena Kairo mengabaikanmu. Bukan hanya Kairo tapi keluarga besarnya dan keluarga besarmu juga menganggapmu tidak ada. Tapi tenang saja. Ada aku. Aku adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan kamu. Karena kamu pernah jadi penolongku. Kamu sudah seperti malaikat bagiku. Diana tersenyum, selalu geli saat Gisela penuh semangat seperti ini. Tapi Diana sangat bersyukur memiliki Gisela yang di sisinya. Dan tentang Kairo. Masih ada kemungkinan Kairo adalah dalang di balik kecelakaan mobil Diana. Jadi, Diana tidak boleh lengah. Apalagi Kairo menempatkan pelayan-pelayan di rumah ini untuk mengawasinya. Lengkah sedikit saja, mungkin mereka akan menusukkan pisau dari belakang. Bagaimanapun caranya Diana harus mengganti para pelayan di rumah ini. 20H. Namanya Bianca Lisa. Putri kandung keluarga Marquez yang hilang selama 24 tahun. Gadis cantik itu tumbuh di kontrakan yang sederhana bersama dengan ibunya yang ternyata adalah mantan pelayan di keluarga Marquez. Pelayan itulah yang menukar Bianca dengan Diana. Sebelum meninggal, pelayan itu memberitahu kebenaran pada Bianca. Bianca datang ke rumah keluarga Marquez dan minta tes DNA. Ternyata benar, DNA mereka sama. Bianca adalah putri mereka yang tertukar. Sedangkan orang tua kandung Diana belum ada kepastian karena pelayan itu sudah meninggal sebelum sempat tes DNA. Namun, semua orang menyimpulkan pelayan itu adalah ibu kandung Diana. Jadi, pelayan itu adalah ibu kandungku. Tanya Diana saat itu, 1 tahun yang lalu. Tia, tebu kandung kamu yang menukar kita, ucap Bianca. Diana yang polos dan lugu, menangis terseduh-seduh. Hatinya dihantui asa bersalah. Ya, memang sudah seharusnya dia merasa bersalah. Kamu beruntung sekali Diana, ibumu yang hanya seorang pelayan menukarkanmu denganku. Aku hidup serba kekurangan. Tinggal di kontrakan kecil, kebanjiran saat musim hujan dan kepanasan saat musim kemarau. Tidak seperti kamu yang tinggal di rumah orang tuaku penuh dengan kemewahan. Rumah yang sejuk dengan taman indah dan luas. Setiap sudut rumah ada AC yang sejuk. Kompleks perumahan ini juga tidak mungkin kebanjiran. Kamu bisa makan enak setiap hari. Sedangkan aku, bisa makan 2 kali sehari saja sudah bersyukur. Maafkan aku. Kamu sangat beruntung Diana. Bagaimana rasanya tinggal di rumah semewah ini Diana? Pasti enak ya. Bagaimana rasanya memakai baju bagus, mengendarai mobil mewah, bersekolah di sekolah internasional? Katakan Diana, apa kamu menikmati semua itu di atas penderitaanku? Tidak, aku tidak tahu Bianca. Aku benar-benar tidak tahu aku bukan anak kandung mama dan papa. Mama dan papa. Siapa yang kamu panggil mama dan papa? Mereka orang tuaku. Kamu tidak berhak lagi memanggil mereka dengan panggilan mama dan papa. Pelayan jahat yang telah menukarku dan membuatku menderita dari kecil, dialah yang harus kamu panggil mama. Sedangkan papamu adalah tukang mabuk yang mati dikeroyok keluarga karena mencuri. Merekalah orang tua kandungmu. Orang-orang jahat yang tega menukar putri orang lain demi kebahagiaan putrinya sendiri. Maaf, Bianca. Maaf, Hicks. Apa dengan permintaan maaf 24 tahun waktuku yang penuh penderitaan bisa berubah bahagia?
Tidak, itu tidak bisa. Apa yang bisa aku lakukan untuk menebus rasa bersalahku? Aku benar-benar minta maaf Bianca. Bianca tersenyum. Kamu harus melakukan banyak hal untuk menebus rasa bersalahmu Diana. Kamu harus berjanji. Janji apa? Janji untuk mengikuti semua perintahku. Perintah. Tapi, ternyata kamu tidak bersungguh-sungguh minta maaf. Ternyata kamu sama seperti ibumu yang tidak punya hati. Tidak. Aku bersungguh-sungguh minta maaf. Aku akan mengikuti semua keinginanmu. Aku janji. Baiklah, tapi aku butuh pembuktian. Sekarang aku ingin kamu berlutut dan mencium kakiku. Apa? Kamu bilang ingin melakukan apapun yang aku inginkan kan? Iya, tapi buktikan. Apa susahnya berlutut dan mencium kakiku? Saat itu adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup Bianca. Melihat Diana berlutut dan mencium kakinya, sungguh menyenangkan. Bagus. Memang itulah posisi Diana yang seharusnya. Anak dari pelayan jahat yang sudah membuat hidup Bianca menderita maka harus menderita. Mulai detik itu, sejak kembalinya Bianca, adalah awal penderitaan Diana. Diana serahkan restoran yang kamu kelola padaku. Tapi Mama dan Papa menyerahkan restoran itu padaku. Kamu bilang akan mengikuti semua keinginanku. Iya. Kamu boleh mengambil restoran itu. Lalu, Diana serahkan mobil itu padaku. Tia. Diana, aku suka perhiasan itu, berikan padaku. Tia. Diana, gaun cantik itu sekali, bukankah lebih cocok jika aku yang memakainya? Tia. Diana. Dan semuanya. Bianca mengambil semua yang dimiliki Diana yang dianggap sebagai miliknya sejak awal. Bahkan Bianca merenggut kepercayaan diri Diana. Diana berubah menjadi sosok pendiam, penakut, selalu minta maaf padahal tidak melakukan kesalahan, dan selalu merasa insecure. Tapi semua itu belum cukup. Ada satu milik Diana yang sangat Bianca inginkan, Kairo. Seharusnya Bianca yang dijodohkan dengan Kairo. Seharusnya Bianca yang tinggal di rumah itu. Benar, Kairo adalah milik Bianca. Diana, aku ingin kamu bercerai dengan Mas Kairo. Apa? Saat itu Diana syok bukan main. Kamu cuma istri palsu kan? Aku yang asli. Aku yang seharusnya dijodohkan dengan Kairo. Kamu juga tahu. Itu kan? Iya, tapi aku dan Mas Kairo sudah menikah secara sah. Terus kenapa? Kamu ingin menolak permintaanku. Kamu ingin Mama dan Papa semakin membencimu. Tidak. Jangan. Aku sangat menyayangi Mama dan Papa, tapi aku tidak bisa menceraikan Mas Kairo. Kamu serakah sekali Diana. Maaf. Aku. Kamu mencintainya. Ya. Kamu mencintai Kairo. Iya, aku sangat mencintai Mas Kairo. Oh begitu ya, baiklah. Karena kamu sangat mencintai Kairo, aku akan mendukung pernikahan kalian. Sungguh. Ya, aku justru akan membantu kamu mempertahankan pernikahan kamu dan Mas Kairo. Kamu cukup dengarkan masukan dan saranku. Mau kan? Tia, aku mau. Dengan bodohnya, Diana mengikuti semua saran Bianca dengan dalih demi keutuhan rumah tangga mereka. Tapi semakin kesini perlahan pernikahan mereka semakin hancur. Sedikit demi sedikit Bianca berhasil membuat Kairo dan keluarga besarnya membenci Diana. Sampai Diana tidak punya tempat lagi di keluarga Adiwinata. Dengan begitu mereka dengan sendirinya akan meminta Bianca untuk menggantikan Diana. Semua berjalan dengan lancar. Kairo juga dekat dengan Bianca. Setiap ada pesta atau keluarga besar, Kairo lebih memilih mengajak Bianca. Sebentar lagi mereka pasti akan bercerai. Tapi tiba-tiba Diana kecelakaan dan amnesia. Awalnya ini menjadi kesempatan bagus. Selama Diana sakit dan di rumah saja,
Bianca yang menemani Kairo datang ke acara-acara perusahaan. Hubungan mereka semakin dekat dan lengket. Bianca sangat menikmati waktu selama sebulan lebih ini. Namun tiba-tiba DUAARRR. Terdengar kabar Kairo memecat pelayan pilihan Bianca. Apa? Kairo memecat kalian? Bianca terkejut mendapat laporan dari Satpam. Bagaimana bisa? Akhirnya Satpam itu menceritakan semua yang terjadi di rumah itu. Bahkan ketiga pelayan disekap di gudang. Karena itu disinilah Bianca, di rumah Tante Marta. Diana mengurung pelayan-pelayannya. Iya, Tante. Tante ingatkan 1 tahun yang lalu Diana meminta bantuan kita mencari pelayan. Tante merekomendasikan yayasan-yayasan art, Satpam dan bodyguard. Selama ini kinerja mereka bagus. Tapi tiba-tiba tadi pagi saya mendapat telepon dari Satpam, Mas Kairo memecat Satpam dan bodyguard. Satpam itu juga melaporkan Diana mengurung Jenita, Rina dan Yuni di gudang. Bukan hanya itu, Diana juga melemparkan tikus ke dalam gudang itu. Apa? Diana melakukan itu? Lia, Tante. Saya juga belum tahu dengan pasti karena itu saya memberitahu Tante dan mengajak Tante ke sana. Jika benar, Diana mengurung dan menyiksa mereka, tindakan ini termasuk kriminal. Anak itu benar-benar. Sampai berita ini tersebar keluar, reputasi keluarga Adiwinata bisa hancur. Benar, Tante, kita harus menjaga mendisiplinkan Diana. Bianca tersenyum. Sudah cukup waktu sebulan ini kamu istirahat Diana. Sekarang mari kita mulai seru-seruan lagi. Apa ini? Rumput goreng. Jenita tak percaya mereka menyajikan oseng-oseng rumput untuk menu sarapan pagi ini. Sejak kapan rumput bisa dimakan? Jenita menatap tajam 2 pelayan yang mengantarkan makanan itu. Bisa, kan sudah digoreng, jawab pelayan itu dengan polosnya. Sementara pelayan yang satunya terkikih. Mereka hanya melakukan tugas dari Nyonya Diana. Tapi Nona Gisela sudah menceritakan kelakuan buruk pelayan ini pada Nyonya Diana. Jadi mereka dengan senang hati ikut membalas pelayan-pelayan jahat ini. Aku tidak mau makan ini. Kalian ingin mati sakit perut. Kalau tidak mau makan ya sudah. Cuma pelayan aja belagu. Jenita geram sekali. Kalian. Lihat saja setelah Nyonya Marta dan Nona Bianca kesini, kalian akan dipecat. Aku akan memaksa. Kalian makan rumput goreng, sop rumput, tumis rumput, asem-asem rumput, semuanya dari rumput. Jenita, Rina dan Yuni kompak menolak makan. Namun, hukuman mereka tidak sampai di sana. Nyonya maafkan kami, Hicks. Kami lelah. Lia, Nyonya. Kami minta maaf. Diana duduk di teras menikmati secangkir teh. Sambil mengawasi para pelayan kurang ajar itu sedang menguras kolam renang. Ada Theo yang mengawasi mereka membawa air-air dengan ember dan menyiram pohon-pohon yang ada di belakang rumah. Nyonya, saya sekarat Nyonya. Dari kemarin saya belum makan. Nasinya sudah basi. Lia, Nyonya, saya lemas dan tidak berdaya. Nyonya kan baik hati, cantik dan suka menabung, seharusnya Nyonya memaafkan kami. Kalau Nyonya terus begini pada pelayan Nyonya, Nyonya bisa dicap buruk. Berisik. Mereka langsung diam. Gimana rasanya menguras kolam renang? Tuh yang kalian suruh padaku selama 1 tahun ini. Giliran dihukum dengan hukuman yang sama, marah-marah dan play victim. Kayaknya aku terlalu baik deh. Dengar ini, jika dalam 1 jam kolam renang itu belum terkuras, aku akan mengurung kalian di gudang dan melempar 10 karung tikus. APAAA. 10 karung tikus. Seketika mereka merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membayangkan tikus-tikus besar dan gemuk hitam berkeliaran di gudang dan menyerang mereka.
Ampun nyonya. Mereka langsung bersemangat menguras kolam renang dengan ember dan berlari ke halaman belakang menyiram pohon satu persatu. Kebetulan di belakang rumah ini ada banyak pepohonan yang cukup luas, rindang dan sejuk. Dulu sebelum hilang ingatan Diana sering menghabiskan waktu di sana saat merasa lelah. Aku salut deh, ucap Gisela. Kenapa? Diana yang dulu maksudku sebelum kamu hilang ingatan, pasti nggak akan berani melakukan ini. Diana berdecih dan mengibaskan rambut. Kan udah aku bilang Diana yang sekarang bukan Diana yang dulu. Aku nggak mau ditindas lagi. Bukan berarti aku suka menindas. Aku cuma ingin memberi mereka pelajaran. Good job. Bangganya. Gisela mengacungkan dua jempol. Diana tersenyum lebar. Ternyata begini kelakuan kamu Diana. Suara itu. Diana dan Gisela sama-sama menoleh. Gisela yang cukup mengenal mereka seketika terkejut. Perempuan yang agak tua itu namanya Tante Marta. Yang muda itu Bianca, bisik Gisela. Aku pernah ceritakan Tante Marta adik mendiang ayahnya Cairo. Ya sudah seperti ibu kandung Cairo. Sedangkan Bianca, anak kandung keluargamu, dia wanita licik, di balik senyum manisnya mengandung racun tikus. Diana menahan tawa mendengar racun tikus. Kamu masih bisa tertawa Diana. Marta semakin menajamkan mata. Maaf Tante, kalau Tante mau ikutan ketawa aku bisa bisikin Tante kok, ucap Diana polos. Kamu. Tante, Bianca menyentuh lengan Marta untuk menenangkan. Nyonya Marthaa, non Biancaa. Jenita menjerit dari kejauhan. Melempar emper, Jenita bersama kedua pelayan lainnya berlari menghampiri Marta dan Bianca. Aroma mereka yang menyengat dan bau, membuat Marta dan Bianca menghindar. Maaf Nyonya, Jenita segera mundur, diikuti dengan Rina dan Yuni. Apa yang baru saja kalian lakukan, kenapa bau sekali? Tanya Bianca. Dia yang membuat saya bau, Nona. Selama 2 hari ini kami dikurung di gudang. Gudang belakang rumah yang sangat bau. Di sana juga ada tikus besar-besar. Saya sangat ketakutan, Nona, adu Jenita sambil menatap. Sinis Diana. Bohong. Jelas-jelas kamu yang selama ini mengurung Diana di gudang itu. Diana hanya membalas seperti yang kalian lakukan dulu. Gisela tidak terima dengan tuduhan mereka. Saya juga disekap di gudang, Nyonya. Ini tindakan kriminal. Dia harus dipenjara, tuduh Rina mengadu pada Marta. Lia Nyonya. Tolong selamatkan kami dari penyiksaan tragis ini, Hicks, Yuni sesegukan. Nyonya Marta, tolong kami, saya sudah bekerja keras selama ini, tapi Non Diana memperlakukan kami dengan buruk. Jenita menangis terseduh-seduh. Untuk sesaat Bianca meragukan indera pendengarannya. Mereka tidak salah bicarakan. Seorang Diana yang lemah, pendiam dan bodoh itu mengurung mereka. Mana berani dia melakukannya. Namun, melihat Jenita yang tampak berantakan dan bau sekali, sepertinya memang benar. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Baru sebentar Bianca lepas tangan sudah sekacau ini. Diana, sebulan tidak bertemu sepertinya kondisimu sudah membaik. Syukurlah, aku lega melihatnya. Kamu bahkan sudah bermain-main dengan pembantumu sendiri. Padahal mereka sangat setia dan melayanimu dengan baik selama 1 tahun ini, ucap Bianca, dengan senyuman manis yang tak lepas dari wajahnya. Melayaniku dengan baik. Dari mana kamu tahu mereka melayaniku dengan baik? Apa kamu yang bersama mereka 24 jam? Apa kamu yang makan makanan yang mereka masak? Bianca tersentak. Diana berani menjawab kalimatnya. Ah iya, Bianca hampir lupa Diana sedang amnesia. Hah, sial, kalau begini Bianca harus mendidik Diana dari awal. Merepotkan sekali.
Tapi meskipun hilang ingatan Diana tetaplah Diana. Bianca cukup memanipulasinya seperti dulu. Dengan begini Diana akan patuh lagi. Apa yang kamu bicarakan Diana? Tentu saja aku tidak merasakan pelayanan mereka karena mereka. Pelayananmu? Jawab Bianca dengan suara lembut. Kalau begitu kenapa kamu asal menyimpulkan mereka melayaniku dengan baik? Karena mereka pelayan rekomendasiku dan Tante Marta, aku sering mengawasi pekerjaan mereka di rumah ini. Selama yang aku perhatikan pekerjaan mereka baik, balas Bianca. Benar, saya bekerja dengan baik, ucap Jenita penuh percaya diri.